Kita sekarang menghadapi situasi yang agak rumit di kehutanan Indonesia. Pertama adalah dari segi sumber dayanya sendiri. Kita banyak tahu bahwa sumber daya hutan Indonesia banyak yang sudah mengalami degradasi dan deforestasi juga terjadi di mana-mana. Tapi itu juga bukan suatu fenomena yang khusus ada di Indonesia. Hampir di semua negara yang dulunya mempunyai sumber daya alam atau sumber daya hutan yang banyak selalu mengalami masa-masa seperti itu. Dan sekarang tugas kita adalah bagaimana mereboisasi, meningkatkan lagi grade-nya, mutunya hutan itu supaya itu menjadi baik. Penelitian Forda diarahkan pada SFM dan kita sangat mulai melakukan penelitian-penelitian yang sifatnya untuk memperbaiki governance-nya dari forestry. Forda tentunya mengagendakan acara-acara risetnya seperti itu, mengarah kepada gitu. Bagaimana kita sekarang memperbaiki, mengatur kembali sehingga SFM bisa tercapai. Semuanya itu harus tergantung pada tugas pokok dan fungsi masing-masing, kemudian sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing. Tapi intinya adalah bagaimana kita melihat siapa sudah berbuat apa, lalu kemudian ke depannya kita harus berbuat bersama seperti apa, kita atur bersama. Saya tidak membatasi bahwa Forda akan melakukan ini saja, kemudian teman-teman NGO atau teman-teman dari penelitian lain melakukan lain. Semakin banyak akan semakin baik, tapi tugas kami nanti untuk melakukan sintesis untuk menjadi satu policy. Memang dua hal itu harus disentuh bersama dalam penelitian ya. Ada penelitian yang mengkhususkan pada bagaimana kita bisa mendapatkan peran ekonomi yang lebih tinggi dari forestry. Kalau dulu misalnya kayu, sekarang barangkali jasa lingkungan, non kayu dan lain sebagainya. Kemudian di sisi lain ada penelitian-penelitian yang harus kita berikan pada hal-hal yang bersifat bagaimana supaya pembangunan yang berjalan itu menimbulkan dampak yang seminimal mungkin, bahkan kalau perlu menimbulkan sesuatu yang menjadi perbaikan bagi forest yang tadi saya katakan sudah terdegradasi. Nah, ini cara-cara kita melakukan itu, sehingga pertumbuhan dari sektor kehutanan tetap jalan, walaupun mungkin sedikit. Terus dari sisi yang lain, saya bisa bilang itu ada fortunately atau unfortunately, bahwa di dalam kawasan hutan juga mengandung hasil-hasil yang lain, misalnya tambang, misalnya potensi untuk mengembangkan pangan dan lain sebagainya. Itu juga harus kita atur. Nah, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Forda akan melihat sampai sejauh mana semua itu bisa berjalan dengan baik sehingga secara total hasilnya itu maksimal dan secara minimal itu secara minimal dia akan mempengaruhi lingkungan hidup. Gitu. Itu yang sedang kita lakukan bersama dengan makanya kita juga ada forum kerjasama, forum komunikasi dengan badan-badan penelitian yang lain, termasuk dengan PU, dengan pertambangan, dan lain sebagainya. REDD Plus di Indonesia sudah kita awali dengan kita membuat berbagai demonstration activities ya. Sekarang sudah lebih dari 30 demonstration activities sudah kita lakukan dan kita sekarang sedang pelajari hasil mereka masing-masing. Karena tiap-tiap demonstration activities itu memberikan tekanan pada komponen-komponen dalam arsitekturnya REDD berbeda-beda. Nah, kita sekarang mau mencoba menyatukan apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari situ. Apakah kita betul-betul sudah siap untuk melakukan REDD, walaupun itu mau tidak mau harus, karena REDD itu adalah salah satu jalan untuk kita melakukan SFM ya. Nah, terus kemudian dari situ kita juga akan melihat apa yang belum kita lakukan. Yang paling menonjol adalah yang belum lakukan, kita belum membuat suatu kebijakan secara nasional. REDD itu harusnya bagaimana? Apakah harus, idealnya memang harus di tingkat nasional, tapi kan ada opsi untuk di subnasional kan. Subnasional itu kita terjemahkan apa? Apakah pulau besar? Apakah provinsi? Nah, ini harus kita lihat dari segi efektivitas dan efisiensinya. Yang jelas kita harus menggunakan REDD itu sebagai satu jalan kita menuju ke SFM. Kita belum memikirkan masalah itu untuk menjadi suatu carbon credit dan sebagainya. Karena tujuan kita adalah memperbaiki dulu. Kalau yang menyangkut REDD yang tentunya sangat forestry ya, karena deforestation dan degradation, itu tetap koordinasinya ada di Departemen Kehutanan melalui Badan Litbang dengan Pokja Perubahan Iklim yang ada di Sekjen.
Itu yang selama ini kita lakukan. Tapi selama ini kita terbuka saja kok, itu nggak banyak, nggak ada yang sampai kita tolak ya, karena memang masih terlalu besar untuk kita kerjakan sendiri. Masih banyak sekali. Kalau kita lihat RED itu kan nanti akan menjadi satu, semua ukurannya kan standarisir. Padahal kondisi kita tidak standar. Sumatera dengan Kalimantan, dengan Jawa, dengan Sulawesi, dengan Papua, dengan Nusa Tenggara lain. Sehingga masih banyak yang harus kita teliti. Misalnya kalau kita mau membuat perhitungan alometrik gitu ya, untuk menghitung masanya hutan terus dikonversi menjadi berapa karbon yang ada di situ. Dari sisi itu saja sudah kelihatan sekali bahwa masih banyak yang harus kita kerjakan. Belum nanti kita dari sisi safeguard-nya, environmental safeguard maupun social safeguard. Variasinya akan banyak sekali karena itu sangat sangat ditentukan oleh kondisi sosial dan budaya masing-masing. Itu nggak bisa hanya dilakukan di Sumatera terus kita berlakukan untuk seluruh Indonesia. Kita juga harus membuat penelitian yang serupa di Kalimantan. Kita harus membuat penelitian serupa di Sulawesi, di Papua, di Nusa Tenggara dan lain sebagainya. Jadi saya selalu mengatakan pada peneliti saya, wah kamu ini orang-orang yang bekerjanya tidak akan pernah habis. Karena setiap pertanyaan penelitian tetap ada di Indonesia karena variasi kita banyak, luas hutan kita juga sangat luas, dan masalahnya semakin kompleks. Kalau dulu kita hanya mempertimbangkan biofisik setting, sekarang kita juga harus mempertimbangkan sosek, food, bahkan pol. Nah, jadi ini akan menjadi ladang penelitian yang masih sangat luas sekali.